Jangan sampai kukerakan semua umat muslim, kasih rusak semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Karena Nah ini nih, ntar diciduk ngaku-ngaku DGJ lagi. Salam saudaraku, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengancaman yang dilakukan oleh seorang muslim ya di live TikToknya Edis TV beberapa waktu lalu. Videonya sudah sempat saya upload ya, jadi intinya pemuda muslim ini tiba-tiba naik ke komalnya Edis TV, kemudian dia kesurupan dan mengancam akan menggerakkan umat muslim untuk merusak gereja-gereja yang ada di Indonesia. Waduh, luar biasa ini ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa video pengancamannya. Halo, tai kucing, kafir kau. Kafir kau, nggak bisa jawab kau, terus turunkan orang kau ini. apanya nggak bisa jawab? Kenapa kamu datang marah-marah? Kenapa? Kapan kau balik, Dis? Kapan kau balik Indonesia? Mau ngapain? Biar ku tenggelamkan kau kayak Fir'aun. Tenggelamkan? Karena apa? Karena kau ini menghina terus kerjaan kau. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kamu Jangan kau nekat yang pancing-pancing nyata. umat Islam. Nanti kau seperti itu nanti. Seperti Tunjukkan yang satu ada fitnah itu. saya terhadap agama Islam. Jangan sampai saya kerahkan umat muslim, kasih rusak gereja-gereja semua. Mau ngapain? Kau ini memancing-memancing orang muslim. Kau ini. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjawab, lalu kamu marah-marah. Coba kau debat di Indonesia, Dis, kalau kau betul-betul pintar. Jangan di luar. Nanti kau teriak ini darah pengikut. halal. Jangan sampai kukerahkan semua umat muslim, kasih rusak semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Karena tidak bisa menjawab, lalu seperti itu kejang-kejang kesurupan. Kau ini Terbukti selalu kan? menghina, Dis. Menghinanya Dis, di mana? Dari tadi kamu saya suruh tunjuk menghinanya di mana, kamu nggak mampu. kamu mau Tunjukkan satu saja hinaan diskusi saya, aja. fitnahan Jangan saya. kau menghina Nabi Muhammad tuh, Dis. Coba Kurang ajar, kamu kau. tunjukkan satu aja hinaan saya terhadap Muhammad apa? Nanti aku rusak gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Kau jangan main-main, Dis. Kamu jangan halu-halu, halumu jangan tinggi-tinggi. Halumu Kayak di jangan Padang itu nanti. tinggi-tinggi. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Nanti kayak yang di Padang itu kau nangis-nangis kau sana. Nangis-nangis? Yang nangis-nangis siapa? Kapan saya nangis-nangis di Padang? Umatmu yang nangis-nangis, banyak yang nangis-nangis. Umatmu itu. Saya sering mendengar kau lep-lep ini. Dari Dis. tadi cerita Kau lagi, sering tunjukin satu. Satu fitnah saya terhadap Muhammad. Apa? Loh, kejang kan? Nanti kau video kau yang Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Apa? Muhammad betul nggak banyak menikahi kau anak di bawah menghina umur? kau ini. Bener nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tapi itu beda, itu beda. Bener atau tidak? Bener atau tidak? Kau jangan kurang ajar, Dis. Dari tadi kamu ini kesurupan terus. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Apa? Kenapa kau dendam sama Nabi saya? Kau dendam sama saya aja. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Banyak yang kau Satu, ucapkan itu satu. salah Nggak usah semua. banyak-banyak. Satu saja. Apa yang saya ucapkan tetapi bukan merupakan fakta? Apa? Yang merupakan fitnah sehingga membuat kamu kejang-kejang kesurupan. Apa? Satu. Banyak loh, Dis. Saya nggak bisa sebutkan satu, banyak. Disuruh Selama nunjukkan kau satu banyak. saja kamu nggak mampu, apalagi banyak. Nunjukin satu. Coba kau sebut. Baik. Nabimu menyuruh seorang perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa tapi bukan suaminya. Tahu? Tahu nggak? Kamu nggak tahu loh, Dis. Kamu Nggak tahu. Benar nggak nabimu menyuruh wanita itu sudah dewasa, menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa, tapi laki-laki itu bukan suami perempuan itu. Tahu itu? Tahu nggak? Tahu itu nggak kamu? Kau ini betul. Kapan kau balik Indonesia, Dis? Aku tunggu kau. Kalau saya pulang ke Indonesia kenapa?
Aku Saya bolak-balik, tenggelamkan kau. dengar-dengar, saya bolak-balik pulang ke Indonesia, saya bolak-balik. Mana buktinya? Mana Kau bolak-balik. buktinya? Coba kau di Indonesia. Kalau kau di Indonesia, ku cari kau di rumah kau. Jadi kamu tidak mampu Betul. diskusi. Karena Mencari kamu tidak kau di mampu rumah diskusi, karena kamu tidak mampu membantah argumen, betul? Karena kamu ini di luar negeri, makanya kau berani ngomong-ngomong seperti ini, Udis. Bantah, bukan masalah berani atau tidak bantah. Syafiq, udah, kamu cocoknya tahu nggak kamu jadi apa? Cocoknya, hah? Jadi apa? Nah, kamu Jadi- cocoknya kamu Jadi jadi perusak nabi. gereja semua di Indonesia. Jadi nabi kamu cocoknya. Biar kamu bisa kayak Muhammad. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Jangan kau pancing-pancing Kok umat muslim nanti. pancing Padang- gimana? Dari tadi saya sudah bilang sama kamu Syafiq, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Jangan kau memancing-mancing. Kamu saja yang membuat kesalahan. Nanti semua umat Kristen yang Indonesia kena getahnya tahu. Kena getahnya. Memang kesalahan apa yang saya buat? Kamu ini yang bikin-bikin onar kamu ini. Sebelum ada saya memang kerjaan kalian tukang bikin onar. Sebelum saya live, sebelum saya membuka komal diskusi, memang kalian sudah bikin onar kerjanya. Kalian itu dari dulu memang sudah tukang nutup-nutupin gereja. Kok gara-gara saya, sungguh nekat yang nyata. Kapan kau pulang ke Indonesia? Mau ngapain kalau saya pulang ke Indonesia? Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Geram aku tengok kau. Betul-betul kalau kau di depanku dah. Satu kali ku buat kau nggak boleh-boleh bangun kau ini. Kurang ajar. kau. Yang saya tanya sama kamu, apa yang saya ucapkan yang dusta tentang agama Islam? Berani kau nggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Biar tahu tanya keluarga. dustanya di mana? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Di mana tanya keluarga? dustanya di mana? Jawab dulu pertanyaanku. Keluargamu di mana? Nah, saya hanya tanya sama kamu dustanya di mana yang saya ucapkan. Ngajar kau ini. Kurang ajar. Aku naik darah. Naik darah. Kurang ajar betul kau ini memang. Dari tadi kamu ngomong hanya kurang ajar, kurang ajar. Di mana Berapa kau alamatmu? disebut di mana rumah kau? Di mana rumahmu? Jadi kamu Di tidak mana bisa, rumah? jadi kamu tidak bisa membantah atau membuktikan bahwa saya dusta. Biar ku cari keluarga kau, biar ku cari keluarga kau. Di mana rumahmu? Kurang ajar Gini betul aja, kau ini. kamu sebutin saja alamat kamu di mana. Kan kamu sudah minta Aku orang alamat Medan. saya. Coba kamu sebutin saja Aku alamat Medan. kamu di mana. Medan. Aku Medan. Medannya di mana? Sebutin yang lengkap alamat kamu. Medannya di Siantar, mana? Siantar. Aku di Siantar. Ngomong aja kamu siantar, nekat yang nyata kamu ngomong siantar. Kamu ini orang-orang Islam itu memang boleh berdusta. Kamu memang boleh berdusta. Muhammad yang dalam ngajarin tiga hal. kamu. Kau dengar dulu. Orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya, Tapi memang orang kau Islam berdusta gimana? berdusta dengan segala hal. Dengar, Orang habis Kristen ini, berdusta dengar dulu. dengan segala hal. Habis ini, kamu banyak yang nanyain alamat kamu, biar kamu tahu. Jadi kamu gak usah ini, kamu di mana alamat kamu sebutin saja. Aku di Medan, di Siantar. Medan kok Siantar, botolmu setengah mati. Gak mungkin kamu Medan Siantar. Dari cara ngomongmu saja kamu gak mungkin orang Medan Siantar. Nekat yang nyata. Terus Alamat aku orang kamu di mana mana? kamu? Kenapa kamu takut nyebutin alamat kamu? Alamatku di Medan loh. Kocak kau. Medan. Syafiq. Darah. Di mana? Medanmu di mana? Sebutin alamatmu. Siantar. Medan kok Siantar? Syafiq botol. Udah kau tidur di bawah saja. Jika sekarang gini, kau berani nggak sebutin alamatmu yang benar? Di mana? Di Siantar loh. Mana? Siantarnya di mana? Di Medan. Kau ini. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari pria muslim ini ya. Yang pertama, ia mengatakan bahwa Edis TV itu sudah menghina nabinya, yaitu Muhammad ya. Tetapi giliran ditanya di mana letak menghinanya,
Pemuda ini tidak bisa membuktikan dengan data, tapi malah mengancam dan kesurupan gak jelas seperti itu. Lalu yang kedua, ancaman yang diberikan itu bukan ancaman yang sepele teman-teman ya, karena dia membawa-bawa nama umat muslim yang siap untuk dia gerakkan untuk merusak gereja-gereja yang ada di Indonesia. Nah pertanyaannya, emangnya dia ini siapa gitu ya? Habib Rizik saja ya, yang merupakan tokoh ormas Islam besar gitu ya, dan mempunyai banyak pengikut, dia nggak pernah sesumbar bisa menggerakkan umat muslim untuk merusak gereja-gereja, nggak pernah dia begitu. Nah ini siapa? Kok tiba-tiba ya sesumbar mau gerakkan umat muslim untuk merusak gereja-gereja yang ada di Indonesia? Tolonglah ini kalian umat muslim, coba kalian berikan komentar dulu terhadap pemuda ini. Kira-kira kalian setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh pemuda ini? Lagi pula permasalahan dia ini kan adalah permasalahan personal dengan Edis TV, tapi kenapa harus disangkut pautkan dengan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia gitu loh. Dari sini terlihat bahwa pemuda Islam ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap gereja, teman-teman. Orang seperti ini tentu berbahaya kalau dibiarkan ya. Lalu yang ketiga, pemuda Islam ini mengaku berasal dari Siantar, tetapi ketika ditanya di Siantar di mananya, dia malah menjawab di Medan. Nah ini dongo nih namanya. Padahal Siantar dan Medan itu sudah merupakan dua kota yang berbeda dan jaraknya juga cukup jauh, teman-teman. Ya jangan sampai dia ini sengaja membawa-bawa nama kota Siantar, sengaja membawa-bawa nama kota Medan ya untuk menjadi pemecah belah dan merusak kerukunan umat beragama di sana. Apalagi Siantar ya, selama ini kan terkenal dengan toleransinya yang tinggi di sana, teman-teman. Jangan sampai dia sengaja nih bawa-bawa nama kota Siantar untuk merusak kerukunan umat beragama di sana. Nah ini sebenarnya orang ini harus dicari nih untuk meminta pertanggungjawaban ataupun klarifikasi ya. Apa maksud dia mengancam-ngancam seperti itu dengan membawa-bawa nama kota Siantar ya. Ini tentu sudah nggak beres teman-teman ya. Nah ternyata memang sebelum ancamannya ke Edis TV ini viral teman-teman, sebelumnya dia ini juga sudah sempat pernah naik ya ke live-nya Edis TV itu sekitar di tanggal 26 ya di bulan Juni, dan mungkin kekesalan dia terhadap Edis TV bermula dari sini teman-teman. Kita lihat dulu ya. Bisa baca. Saya mau dengar kau dulu, kau baca. Berat saudara-saudara. Memang saya bilang teman-teman, ketika muslim baca Quran, dia tidak mengerti artinya, makanya nggak tahu di situ muslim punya dua rob. Baca betul apa Gini bang, dengar ya. Nanti makin banyak muslim yang tahu nggak? Sehabis saya siaran, itu muslim-muslim pada inbox saya. Mulai dari inbox nggak jelas, inbox ngancem-ngancem lah, inbox lain-lain lah. Saya cuma bilang begini, rata-rata dia bilang begini, kamu kok beraninya ngadepin Islam awam? Nah, saya tidak mau nanti mempertahankan Anda di sini lama-lama, nanti mereka inbox saya terus. Kamu berani sama Islam awam? Kamu nggak berani naikkan saya. Terus apa yang mau kita bahas? Kau saja nggak ngerti ajaran agama Islam kok. Sekarang saya mau bahas Gimana? Sudah, saya mau mengundang muslim yang ngerti ajaran agama Islam dulu, ya. Selamat malam. Saya ngerti kok. Ngerti apanya? Ngerti apa? Ayo, silakan. Nah kalau di video ini si pemuda Islam ini nekat masuk ke Komal Edis TV, tapi ketika dites pemahamannya tentang Al-Quran, ternyata malah dia ini nggak ngerti dan nggak paham apa-apa sama sekali tentang agamanya sendiri teman-teman. Makanya daripada buang-buang waktu, akhirnya diturunkanlah oleh Edis TV supaya jangan dikira Edis TV ini hanya berani berdiskusi dengan muslim-muslim awam yang nggak ngerti apa-apa. Nah mungkin pemuda Islam ini dari sini udah kadung malu ya, atau sudah kadung benci dengan Edis TV, makanya ketika dia naik lagi ke Komalnya Edis TV dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membantah narasi-narasinya Edis TV tentang Islam, maka yang bisa dia lakukan hanya satu cara, yaitu mengancam dan kesurupan kejang-kejang seperti orang tidak berpendidikan teman-teman. Nah akibat dari ancaman si pemuda Islam ini ya, banyak warganet yang mau cari tahu siapa sebenarnya orang ini dan di mana sih sebenarnya dia tinggal gitu ya.
Tapi mungkin karena dia takut gitu ya, ditelusuri akun TikToknya, dicari rekam jejaknya, dan sekarang ternyata akunnya itu sudah nggak aktif lagi teman-teman ya. Dan saya yakin orang seperti ini, kalaupun pada akhirnya nanti dia diciduk karena telah melakukan pengancaman, saya yakin paling yang dilakukan itu cuma dua hal. Yang pertama, dia akan nangis mewek di atas meterai 10.000 sambil meminta maaf, dan yang kedua paling-paling dia akan berpura-pura menjadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa kalau seandainya dia diciduk teman-teman ya. Tapi dari kejadian ini kita semakin belajar satu hal ya teman-teman, bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.